yaitu kajian yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ahmad Al-Basori. Untuk itu kami berikan kepada Bapak Al-Basori waktu dan tempatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul kiramil ulama al-a'izzah yang kami muliakan, kami hormati sesepuh Masjid Ar-Royan, yaitu Bapak Ustadz Haji Taufan Abdul Fatah, Ustadz Haji Basuni, Ustadz Hasan, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Mirza sebagai Ketua Forum, yang kami hormati Ketua DKM Al-Ikhlas, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Ketua DKM Masjid Ar-Royan, Baitur Rahim, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya calon-calon penghuni surga. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan bahkan miliaran kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita sangat bersyukur Allah takdirkan kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim, pembukaan taklim kajian warna gabungan. Pas kebetulan ini ahad kelima ya. Tadi kasih kabar pas ahad kelima kosong. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemarin ada yang minta subuh keliling di sana. Di minggu pertama sampai minggu keempat itu sudah terisi, pasti minggu kelima kosong. Jadi alhamdulillah bisa. Pas kebetulan juga kalau pulang membawa jamaah umroh, jadi bisa silaturahim, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta iringan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, bil khusus yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kelak di yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Billahi lakum al-Fatihah. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, saya ada hajat di akhir sholat, di akhir pengajian ini kita akan sholat isyraq bersama. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, banyak yang lupa tapi tahu artinya.
Tahu artinya tahu kandungannya, pahalanya juga sangat besar, tapi jarang sekali orang yang melaksanakan. Apa itu? Man sholal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada thumma yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsa thumma sholal rak'ataini kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, setelah melaksanakan sholat subuh itu duduk, thumma yadhkurullaha ta'ala, kemudian berzikir kepada Allah, atau taklim, atau baca Al-Quran, atau membaca sholawat. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsa, sehingga matahari terbit, yaitu adalah isyraq, syuruk. Syuruk itu 1 jam setelah azan subuh, itu kira-kira 1 jam 20 menit. Itu sudah waktu syuruk. Mau subuhnya jam berapa, pokoknya ancer-ancernya itu 1 jam 20 menit itu masuk syuruk. Hatta tatlu asy-syamsa, sehingga matahari terbit ketika kita berzikir atau taklim atau baca Al-Quran atau baca sholawat. Thumma sholat rak'ataini, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah isyraq, usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Fatihah yang pertama, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Fatihah yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah salam, berdoa. Maka orang yang menjalankan semacam itu, kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatan. Orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Mudah-mudahan yang sudah berangkat haji bisa berangkat haji lagi. Yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Mana ini dibatasi 65. Kamu itu 65 udah lewat, berapa tahun nunggu, ya Allah. Lentir nangis. Nampung udah lama, tahu-tahu batasannya sampai 64. Lewat 1 hari aja nggak boleh berangkat, coba. Ya, memang peraturannya kayak gitu. Istilah kata mah, jangan ya kita memang kalau belum panggilan belum bisa. Kalau sudah panggilan mau umur berapa pun tapi bisa. Memang haji itu adalah ibadah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun depannya tidak ada peraturan lagi umur 65 sampai nggak ada batasan umur, karena kasihan orang yang mau ngaji. Penyempurna iman dan Islam itu haji. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, maka dalam hadis ini saya akan mengajak kepada para jemaah, berarti siap-siap yang masih punya wudu nanti akan diajak sholat isyraq bersama-sama. Niatnya bagaimana? Niatnya mufarid sendiri-sendiri, tapi gerakannya bareng. Ini yang sering saya sampaikan kepada pengajian-pengajian ketika saya ngisi kuliah subuh di Kecamatan Bojonggede. Saya ada yang bilang, masa ada orang isyraq itu sholat berjamaah? Gitu. Kan nggak sah sholat isyraq itu berjamaah. Saya bilang, sholat isyraq itu memang tidak berjamaah. Niatnya sendiri-sendiri. Namun apabila gerakannya bareng, apakah ada yang salah? Dia jawab tidak. Nah, ketika nggak ada yang salah, kerjakan. Kita sholatnya munfarid, sholatnya sendiri, niatnya sendiri-sendiri, gerakannya bersama. Saya sholat berjamaah. Jadi sholat usolli sunnatal isyraq rak'ataini
lillahi ta'ala. Setelah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Setelah membaca suratul Fatihah yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Hanya gerakannya bersama. Setelah itu kemudian doa bersama. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari kalau kita melaksanakan di sini. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, Sayyid Asy-Syaikh Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Al-Haddad menerangkan dalam kitabnya Al-Usul Al-Hikamiyah. Beliau mengatakan ada 5 ciri orang yang mendapatkan bimbingan langsung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita. Amin ya Rabbal. Kenapa iman? Setiap hari kita itu membaca suratul Fatihah 17 kali. Di dalam suratul Fatihah ada ayat ihdinas, ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim, itu pada jalan yang lurus. Itu di situ adalah jalan yang lurus adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. 5 ciri apa aja? Yang pertama, ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang tersebut mudah di dalam melaksanakan amal ibadah. Israf udah masuk israf ini. Ya, mudah-mudahan ngajinya bercepat aja ini. Ya. Yang pertama, orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan langsung dari Allah adalah mudah di dalam menjalankan ibadah. May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan hatinya. Allah akan bukakan hatinya untuk menerima pelajaran-pelajaran agama Islam. Sehingga setelah menerima pelajaran-pelajaran agama Islam, kemudian mudah di dalam melaksanakannya. Zaman sekarang pinter-pinter, ngerti-ngerti, banyak yang pinter, banyak yang ngerti, mohon maaf, pelaksanaannya yang tidak bisa. Ya dah, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dia bawa kitabnya ini. Man sholatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, Allah akan memberikan 5 keutamaan. Yang pertama, yarfa'ullahu al-faqra fid dunya. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah akan senantiasa diangkat sifat fakirnya. Artinya orang tersebut diberi kecukupan dunia maupun akhiratnya. Yang kedua, yarfa'ullahul alf wa yarfa'ullahu 'adzabal qabr. Allah akan angkat siksa kuburnya. Yang ketiga, orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, yuqta kitabahu biyaminihi. Allah akan berikan buku catatan pada hari kiamat nanti. Dia menerimanya dengan tangan kanannya. Yang keempat, yamuru 'ala siratikal barqil khafif. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah akan melewati siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar.
Yang kelima, yudkhiluhu Allahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabi. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, Allah akan masukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat besar pahala ini. Banyak yang ngerti itu hadis ini, keutamanya banyak, tapi mohon maaf, masih banyak orang yang pada sholat di rumah daripada di masjid. Betul nggak? Amal Gereja Kencana ini kan orang saya tahu 2003 udah di sini loh Pak. Saya siaran langsung dulu itu ada radio lagi ya, radio Wadi FM Gereja Kencana, mantap. Ada itu 1 tahun saya siaran, jamaah luar biasa loh banyak. Di tahun kedua berhenti radionya. Mudah-mudahan nanti ada muncul lagi tuh radio. Penting. Orang sekeliling itu nggak mendengarkan, tapi yang mendengarkan itu orang-orang jauh. Jika saya tanya ketika ngisi di Citayam, Ustaz, kok nggak isi lagi di radio gitu? Radionya hilang. Banyak orang Gereja Kencana ini di tahun 2003 saya itu ngisi. 2003, 2004, 2005 itu banyak banget. Dan sekarang tambah banyak. Tahun itu aja udah banyak, tambah banyak lagi, luar biasa. Maka saya tuh wajah-wajah lama, wajah-wajah lama kenal suka, nama pada lupa, terlalu jarang juga. Di tahun 2010 sudah bawa bimbingan umroh sebulan sekali di Mekah, jadi jarang pulang. Jadi jarang silaturahimnya, tapi alhamdulillah masih nyambung di Al-Muhajirin mana Ustaz Martima gitu, masih nyambung gitu. Ya, jadi di Aroyan alhamdulillah masih nyambung walaupun saya lagi di Mekah pas giliran khotbah Jumat, mohon ya wakilin dulu deh. Di Masjid Al-Ikhlas dulu juga ya. Mushola Betrohi Ustaz Hasan alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang Allah cintai, ciri orang yang pertama yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Tahu ilmu, kemudian mudah di dalam mengamalkan ilmu itu. Tahu pahala orang sholat berjamaah, kemudian mengaplikasikan sholat berjamaah tadi, melaksanakan sholat jamaah di masjid, kemudian mengaplikasikan di masyarakat. Kalau sholat berjamaah itu kan mendidik kita untuk kompak ya. Kompak. Namanya imamnya takbir, makmum juga takbir. Imamnya ruku, makmum juga ruku. Juga persamaannya menghadap ke kiblat. Dan hebatnya orang kalau sudah masuk ke masjid semuanya itu sama Pak. Sama di dalam apa? Sama di dalam melepas sandal. Walaupun jenderal kayak presiden kayak kalau masuk masjid pasti copot sandal. Itu persamaannya di sini. Mentang-mentang jenderal bintang 5 masuk ke masjid sepatunya dipakai. Diomelin sama merbot Pak. Benar nggak? Kita tahu pahala melaksanakan sholat jamaah di masjid sangat luar biasa, akan tetapi belum kebuka tuh yashrah sadrahu lil Islam. Akhirnya apa? Sholatnya pada masing-masing di rumah. Nah, ayat masih satu ayat tadi sambungannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ayyudillah doyikon harajan ka'annama yas'adu bis-sam. Mudah bagi orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, mudah mengamalkan amal ibadah. Enteng tuh sholat berjamaah, enteng tuh ngaji, enteng baca Al-Quran, enteng zikir, enteng bersedekah, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau orang yang disesatkan oleh Allah, ayyudillah sadrahu doyikon harajan ka'annama yas'adu bis-sama. Mohon maaf, orang kalau sudah disesatkan oleh Allah, doyikon harajan, hatinya itu sempit. Dunia puas kayak gini sempit.
Mohon maaf, mobil punya, rumah punya, gaji gede, tapi kalau sudah disesatkan oleh Allah, sempit